Saya ingat kisahnya Nabi Daud gitu kan, melawan Jalut kan. Gitu. Ini bukan tentang size, tapi tentang gimana caranya ini dan iman gitu. Kayak gitu loh. Gokil banget kayak orang bener nih omongannya. Emang bener Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kita. Aku Aisyah, Aku Salwa. di podcast BBC Bincang-bincang penuh prestasi. Nah, guys, di podcast BBC ini itu tempatnya orang-orang berprestasi berbagi cerita loh guys. Seperti bintang tamu kita hari ini. Hari ini kita kedatangan pesilat yang sangat keren banget. Guys, keren Kita banget. sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Hanif. Halo guys. Kak Hanif, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sedikit ngantuk karena semalam habis nonton MU ya. Nonton MU ya. Menang gak tuh Kak? Seri lagi. Oh, seri. Aduh, ditonton Gregetan MU, banget menang. Seru banget ya. Gimana Kak Iya. perjalanan ke sini? Iya. Macet apa? Biasa aja. Sebenarnya sih apa ya? Saya aneh ini ya. Oh, nih. Apa ya yang enak ya? Ya Bebas saya aja ini Kak. ya. Apa namanya? Saya ini lagi jarang keluar pagi ya. Jadi pas ngelihat tadi lalu lintas pagi tuh Jakarta ya lumayan sedikit crowded banget gitu ya. Tadi lewat Kuningan tuh ya Allah gitu kan banyak banget yang kurang sopan santun ya di jalan Oh. kayak gitu. Ya, itu Iya, kadang iya. bikin Moodnya tuh Panas. langsung Iya, das turun tuh gitu loh. Bener Tapi banget alhamdulillah lagi. ya masih bisa dikasih selamat sampai sini. alhamdulillah. Kayak gitu. Kalau berarti emang kakaknya dari mana tadi? Dari rumah sih di Kemang ya. Oh, di Kemang. Kemang Jakarta Selatan. Jadi ya deket lah sekitar setengah jaman tadi. Iya, aman gitu ya. Untuk apa kesibukannya gitu mungkin ada Kak? Kesibukan. Aduh, kesibukannya lagi sibuk ngurusin rumah, menyetrika baju, ya mencuci pakaian, Iya, memasak makanan. Ya lagi ini sih ya, kalau nanti siang ngajar ya, masih ngelatih silat di sekolah. Kayak gitu. Silat guys. Kakaknya ini ya ada apa jadi guru silat gitu, ekskul sekolah. Iya, betul. Di SMP Talikma ya di Bangka 2. Sekarang lagi apa namanya hektik banget buat ngajar ya. Kayak gitu sih. Eh, gimana sih Kak awal mula Kakak tuh tertarik gitu sama dunia silat? Bisa diceritain nggak Kak kayak awal-awalnya banget gitu? Oke, ini menarik nih silat ya. Iya Kak. Kalau ngomongin silat tuh apa ya? Awal mula itu ya apa? Ini kalau ngomongin silat tuh udah jauh banget ya. Timeline-nya itu dari kelas 3 SD berarti umur 9 tahun nih. Udah lama banget. Umur 9 tahun itu kelas 3 SD kakak ikut silat ya. Saya ikut silat gitu ya. Dulu ikut ekskul di sekolah dasar gitu ya. Karena ngelihat teman-teman ikut ya, ikut-ikutan gitu nih. Keren nih, banyak orangnya gitu kan. Pakaian hitam-hitam, nendang-nendang samsak gitu. Karena kan kalau di rumah nggak bisa nendang orang kan. Jadi Sekalian kita melampiaskan lampiaskan emosi. emosi itu di silat gitu. Dulu kayak gitu sih ya, dari kelas 3 SD umur 9 tahun udah mulai di dunia persilatan gitu ya. Dan apa ya? Dulu tanpa motivasi sih. Tanpa motivasi cuman ikut-ikutan aja gitu. Kayak gitu. Oh, berarti Masalah-masalah. bermula dari ekskul ya Kak, ikut ekskul. Betul banget. Terus kan itu sebenarnya tanpa tadi kakak bilang ya tanpa motivasi gitu. Nah ternyata yang tanpa motivasi itu ternyata itu dibawa sampai saat ini. Nah itu tuh menemukan motivasinya itu di mana Kak? Oke, kita cerita ya. Iya. Nih, Apa Nggak cerita aja apa-apa, Kak? Aman. Aman bebas. ya oke. Iya tadi ya kelas 3 SD saya mulai ikut ekskul silat gitu ya. Dulu nama perguruannya itu Satria Muda Indonesia ya. Kalau di Jakarta tuh emang sedikit terkenal ya. Nggak di Jakarta doang sih, sebenarnya nasional juga terkenal gitu ya. Ini saya takut salah nih. Ya, SMI ya. Jadi dulu nama gurunya itu Bang Edi namanya, sekarang udah jadi petinggi wasit juri di DKI Jakarta. Gitu ya. Beliau dulu ngajar di SD Al Hikmah gitu. Tapi nggak berlangsung lama ya, jadi cuma setahun doang, bahkan kurang dari setahun SMI itu memutuskan kerjasamanya sama SD Al Hikmah karena ada beberapa kesepakatan yang tidak bisa disetujui gitu ya. Terus berganti ke Al Azhar Seni Bela Diri gitu, atau ASBD kayak gitu. Jadi ganti itu perguruannya dari SMI ke ASBD. Nah pertama kali kakak itu ikut event silat gitu ya, lomba silat itu di ASBD saat berseragam ASBD dulu. Ya kocak banget sih dulu ya, apa namanya kelas 4 SD ikut lomba silat
dan nggak punya pengetahuan khusus tentang silat gitu ya. Jadi turun ke gelanggang, kalau kita di dunia persilatan itu nyebut arena itu gelanggang ya. Turun ke gelanggang itu tanpa persiapan, tanpa mental yang matang. Jadi turun, tanding, yang harusnya pukul, tendang, tangkis, banting juara gitu ya. Ini pukul, jenggut, nangis, pulang tanpa juara gitu. Ya, gitu ya. Masih pertama ya. Itu masih pertama dan Masih itu pertama. pengalaman yang mungkin nggak bisa dihilangin di memori otak ya, karena kocak banget gitu. Yang lain teman-teman saya tuh sangat mudah dapat emasnya gitu kan. Jadi pertandingan pertama langsung dapat emas. Saya itu cuman saya sendiri gitu yang sebegitu kocaknya cerita pertama silat saya gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu ya setelah itu mungkin karena pengalaman pertama yang kurang baik itu dan dibawa dorongan dari lingkungan teman-teman saya juga di SD dulu kan, anak SD itu ya masih ke bawah lingkungan lah ya. Kata teman-teman A ya ayo kita ikut A, teman-teman B kita ikut B. Akhirnya waktu itu karena teman-teman itu merasa lebih enak silatnya di perguruan yang sebelumnya gitu ya, terus menginfluence yang lain gitu, jadi mempengaruhi yang lain gitu kan, udahlah nggak usah silat di sini nggak seru gini. Akhirnya kita memboikot silat itu Diboikot. satu angkatan gitu, satu angkatan kita boikot, kita nggak latihan silat sampai kelas 6 atau sampai SD selesai gitu kan. Akhirnya saya kehilangan momentum gitu kan untuk berkarir di jenjang SD itu waktu itu. Nah waktu masuk SMP gitu kan, ini SMP tetap di Al-Hikmah ya. Bedanya kalau di SMP Al-Hikmah itu pencak silat itu masuknya ke mata pelajaran wajib. Jadi ekskul wajib. Ya, mata pelajaran situ Pak. Karena di situ ada nilai dan kalau tidak terpenuhi nilainya itu nggak bisa naik kelas gitu. Ya jadi kalau kalian punya kenalan anak SMP Al-Hikmah udah pasti pesilat tuh dia. Karena memang diwajibkan silat di sana gitu loh. Ya, dulu sebelum kakak masuk ke situ perguruannya masih SMI ya. Jadi SMI itu menguasai SDIT dan SMPIT waktu itu. Tapi pas kakak masuk 2013 itu sudah berganti ke pencak silat Betawi namanya Cingkrik Bangka gitu. Jadi kakak berlatih di sana ya, dan tadinya sama nggak punya ketertarikan gitu sampai waktunya latihan khusus hari Sabtu. Waktu itu kakak masih OSIS ya. OSIS itu hari Sabtu ada biasa rapat gitu. Rapat terus anak silat lagi latihan khusus sama pelatihnya, kakak dipanggil, kamu kenapa nggak latihan gitu, nggak latihan khusus, kamu punya potensi segala macam gini gitu kan. Karena kita orang yang mudah terpengaruh gitu kan, saya punya potensi gitu kan. Jadi kayak mempertanyakan diri sendiri akhirnya. Kayak GR sendiri gitu, sepertinya saya punya potensi dan saya harus menggunakan potensi ini. Ternyata tidak segampang itu gitu kan ya. Latihannya ya lumayan berat lah waktu itu. Apalagi harus disuruh lawan senior-senior yang memang sudah punya pengalaman yang lebih bagus gitu kan di SMP. Dan jenjang SMP itu ya sangat berbeda dari SD kan, gapnya jauh tuh, dari kelas 3 vakum SMP gitu kan, ikut silat lagi kan. Itu bener-bener dibantai dulu awal-awal kan. Bener-bener jadi samsak hidup di gelanggang gitu kan. Bener-bener nggak bisa apa-apa gitu, nendang pun nggak bisa, mukul pun nggak bisa, banting pun nggak bisa. Yang saya bisa cuman masuk dan bergaya sok jago gitu kan waktu itu. Ya. Pede dulu. Pede dulu gitu kan. Kalau pede insya Allah nomor 1 lah. Gitu. Kayak gitu di SMP ya. Terus lambat laun alhamdulillah terpilih jadi perwakilan dari SMP untuk turun di beberapa event, karena waktu itu atlet di kelas yang kakak ada di sana tuh sedikit ya. Jadi mau nggak mau kakak harus turun. Jadi jalurnya jalur terpaksa gitu. Udah nggak ada yang lain, lu ikut aja dah. Gitu. Kayak gitu. Dulu kalau sekarang kan kalau kalian tahu tuh event-event silat itu kalau mau ikut bayar ya. Paling sedikit itu 300.000. Kalau dulu tuh kita benar-benar gratis, kita dicari kayak kayak nyari emas sih dulu kalau nyari pesilat, karena pesilat tuh dulu jarang banget ikut silat tuh. Bahkan dulu tuh pernah satu event itu kita nggak bayar, kita dapat makan, kita pun pulang dibayar 300.000. Malah dibayar Iya. gitu. Menang nggak menang tuh kita dibayar tuh kayak gitu. Itu. Jadi mewakili SMP. Pertandingan pertama pas SMP nih. Kalau cerita ini sedikit kesel gitu ya. Aduh, kenapa tuh Kak? Dulu tuh berat saya 52,3 ons. Sedetail itu saya tahu tuh. 52, bukan 0,3 ons, 0,003 ons. 52,03 tuh. Gitu loh. Dulu berat saya segitu. Dulu kalau di pertandingan silat itu tidak ada toleransi tentang berat badan. Gitu loh. Jadi kakak dulu sampai di pertandingan itu harus timbang badan dan beratnya itu masih 53 kilo. Berarti kan over 8 ons sih. 8 ons over 1 kilo over 1 kilo gitu, dan harus nurunin 1 kilogram gitu. Itu kakak dapat pertandingan itu siang, jadi habis zuhur.
dari pagi sampai siang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, bener-bener nggak boleh makan, nggak boleh Sampai minum, minum juga. nggak boleh. Jadi ini fun fact juga ya, jadi kalau kita mau ngakalin berat badan gitu, misalnya kita under ya, kita ada di bawah berat badan yang harus kita dapatkan gitu ya. Cara tercepat untuk mengejar berat badan itu dengan minum air. Gitu. Jadi air itu paling berpengaruh ke berat badan. Jadi buat yang cewek-cewek nih, ini paling anti sama timbangan biasanya nih, ya kan. Takut timbang. Ini saya sekarang jadi pelatih ya. Saya tuh pelatih dan kebanyakan atlet saya sekarang lagi perempuan yang banyak nih. Dan mereka paling anti untuk ditimbang gitu. Ya. Nyuruh mereka nimbang itu lebih susah daripada menimbang bayi di posyandu gitu. Berontak dia gitu kan. Oh, nggak mau bang. Jadi ada salah satu fobia baru, yaitu fobia timbangan gitu. Betul. Itu sulit banget buat kita para pelatih. Dulu kita timbang tuh akhirnya tuh ya. Terus karena 53 kilo dan harus turun 1 kilo itu ya. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan dulu rombanya di Ragunan itu ada lapangan bola. Itu kakak harus ngiterin lapangan bola jam 12 siang. Panas mentereng, pakai jaket 3 triple pasang lapis. ya, 3 lapis gitu ya. Tanpa alas kaki. Gitu loh. Di trek larinya gitu kan. Lari itu sekitar kalau kakak nggak ngitung ya, tapi sekitar 30 menit sampai 45 menit gitu lari. Itu latihan fisik gitu ya? Bukan, itu lagi nurunin berat badan. Gitu loh. Gimana caranya 1 kilogram itu bisa turun dalam kurun waktu setengah hari itu. Gitu loh, itu sangat berat lah ya. Terus tuh nggak boleh makan, terus jam 1 siang itu anak-anak pada makan, kita dibawa ke warung, kakak tuh cuman boleh mengkonsumsi teh tawar hangat gitu. Dari pagi belum makan kan. Dan jam 2:30 tuh harus tanding. Akhirnya tibalah penimbangan tuh. Udah pede kan, udah keringetan segala macam, ini turun 1 kilo doang kan ya. Ya gampang lah gitu. Ternyata pas lagi timbang itu lebih 0,03 ons. Dan hari itu kakak nggak jadi tanding. Cuman karena 0,03 ons. Itu pengalaman pertama di SMP. Tadi pengalaman pertama di SD kocak Ya, gitu kan. Ini kesel. SMP ini kocak juga tapi kesel. Gitu. Ya akhirnya ya kita nggak jadi tanding gitu loh. Ya itu mungkin rencana dari Allah gitu. Kalau mungkin kita tetap ingin tanding di situ, maksain tanding dengan cara-cara curang, ya mungkin ada beberapa kejadian yang mungkin merugikan kita gitu ya. Misalnya cedera segala macam gitu. Tapi mental kakak nggak kayak SD dulu gitu kan. Nih harus kita buktikan nih gitu. Untuk tanding gitu kan. Akhirnya ya kita kakak tanding di pertandingan kedua tuh akhirnya ya, di event kedua di SMP gitu. Itu udah kelas 8 kalau nggak salah. Dan apakah langsung juara? Enggak juga gitu. Jadi kakak dulu inget di GOR Pasar Senen nih. Dulu ada GOR di Pasar Senen itu ya, Jakarta Pusat ya. Kejuaraan di Jakarta Pusat. Ya kakak baru bertanding 1 babak. Ya. Kakak nendang puter kena palanya gitu. Jadi kalau silat itu nggak boleh nendang pala kan ya. Dan musuhnya nggak bangun lagi. Jadi kakak diskualifikasi. Itu pertandingan kedua gitu. Jadi kedua kesialan di SMP gitu. Baru di pertandingan ketiga ya baru dapat medali pertama tuh di GOR Cempaka Putih gitu kan. Itu juga perunggu gitu kan. Terus baru dulu ada namanya JKTC, Jakarta Pencaksilat Championship, itu baru dapat emas di sana gitu loh. Kayak gitu sih. Itu buat SMP ya. Banyak banget pengalaman-pengalaman kocak di SMP, dan sebenarnya SMP ini jadi salah satu alasan utama kenapa saya ini masih ada di jalur persilatan sampai saat ini gitu ya. Karena ya di SMP ini salah satu yang bisa saya sampaikan ya pembentukan mental dan karakter itu ada di situ gitu. Ya, bagaimana saya tuh belajar sebaik-baiknya orang yang jatuh itu adalah yang bangkit kembali gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya ya sampai SMA ada tuh. SMA saya ditendang ke Kuningan, Jawa Barat tuh sama orang tua gitu kan. Jadi tidak diizinkan untuk sekolah di Jakarta. Walaupun waktu itu nilai mumpuni untuk sekolah di negeri gitu. Tapi orang tua tidak mengizinkan untuk sekolah di negeri karena waktu itu zaman itu ya. Kita nggak jauh beda lah. 2000 berapa? 2005. 2005. Saya 2001. Oh iya. Ini masih Gen Z lah ya. Iya, sama Gen Z. Masih Gen Z ya, dengan keanehan-keanehan Gen Z itu ya. Oke, pada zaman itu tuh SMA negeri itu banyak banget kasusnya ya. Jadi salah satu kasusnya itu yang paling marak tawuran gitu. Iya, Tawuran, terus pokoknya kenakalan remaja saat itu tuh lagi naik-naiknya tuh gitu. Karena waktu itu baru booming banget internet ya. Iya. Dulu bahkan warnet itu di setiap sudut kota Jakarta ada tuh. Gitu loh, dan jadi sorry to say banget ya, kalau dulu itu warnet itu jadi gembong-gembongnya kejahatan tuh di situ. Ya kenapa saya bisa ngomong kayak gini ya, karena saya dulu anak warnet gitu. Ya.
gitu loh. Dulu juga saya main warnet gitu kan, menghabiskan duit jajan, kalau kata apa namanya, Baskara Putra itu ya, vokalis Hindia, menghabiskan duit jajan untuk diri sendiri gitu kan. Menghabiskan gaji untuk diri sendiri maksudnya, kayak gitu ya, apa namanya, buat main warnet dulu segala macam. Jadi banyak banget kenakalan-kenakalan yang memang ada di Jakarta dulu, dan sebenarnya saya pribadi tuh nggak masalah tentang itu gitu, dan merasa bisa menangkal itu gitu. Cuman orang tua pandangannya beda, gitu loh, khawatir segala macam. Bahwa anaknya nih anak pertama lagi, anak pertamanya ini ya takutnya bisa melenceng kemana-mana lah gitu. Ya udah, karena saya orangnya kalau kata orang tua A ya A gitu kan, ya udah cabut ke Kuningan, Jawa Barat gitu, mondok 3 tahun. Nyari dah tuh pondok yang ada silatnya kan, di Al Multazam nih, di Al Multazam Kuningan ya, di depannya Husnul Khotimah, kalau teman-teman tahu gitu. Kalau teman-teman nggak tahu ya nggak usah dicari tahu lah, santai aja gitu ya. Di sana ada silat tapak suci ya, tapak suci mungkin terkenal, jadi di mana-mana pun ada gitu. Semangat tuh saya, karena latihannya di perguruan besar kan, menemukan spektrum yang lebih besar, menemukan mungkin teman-teman latihan yang lebih kompetitif gitu kan. Ya itu menurut saya bisa apa namanya, membangun skill lebih baik lagi gitu. Masuk ke sana, terus ikut ekskulnya, dan kaget gitu, ternyata yang ikut ekskul banyak banget ya. Awal-awal tuh sekitar ada puluhan, 20-an lebih lah, hampir 30 gitu. Itu untuk kelas 10 doang tuh waktu itu. Terus saya ngelihat kakak kelasnya itu cuman kelas 11 dan kelas 12 itu, kelas 11 cuma 1 orang, kelas 12 tuh cuman 2 orang waktu itu. Enggak, kelas 12 3 orang waktu itu. Saya mikir nih, kok Kenapa? kelas 10-nya banyak tapi kelas 11 12-nya kok sedikit. Ternyata lambat laun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tahu ini apa namanya? Alasannya gitu. Ternyata angkatan saya tinggal 5 orang juga di situ. Gitu loh ya. Jadi memang benar-benar apa ya, terseleksi secara alami tuh. Akhirnya yang cuman FOMO gitu kalau kita apa namanya sekarang nyebutnya ya, ikut-ikutan doang kayak waktu itu saya SD kan. Ya, akhirnya ya lambat laun hilang tuh mereka, hilang. Terus kita cuman benar-benar angkatan saya 5 orang, angkatan atas saya 1 orang, angkatan atas saya lagi 3 orang. Jadi berapa tuh? 9 orang gitu, nggak sampai 10. Terus pun di tahun kedua di saya kelas 11 yang ikut silat tinggal saya doang. Gitu ya. Tinggal saya doang. Itu benar-benar tinggal saya doang di angkatan saya. Ya, di angkatan atas saya masih ada 1, di angkatan di angkatan atas saya masih ada 1, di bawah saya tuh malah banyak tuh ya, ada sekitar 6 orang. Itu sulit menurut saya sih, gitu loh. Karena apa ya, menjaga konsistensi dalam berproses itu butuh daya juang yang lebih. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tuh tarik sana tarik sini gitu. Kita nggak bisa tuh apa namanya, teman kita ngelakuin A, karena kita ngelihat teman kita ngelakuin A gitu, kita ikut-ikutan ngelakuin A gitu loh. Ya, kalau kita bahasa sekarangnya FOMO ya. Jadi memang saat ada rasa kayak gue pemudahan aja silat ya, sepi banget nih gitu kan. Kadang-kadang yang datang tuh cuman saya doang gitu loh. Yang datang tuh cuma saya doang, dan pelatih saya tuh waktu itu 2 orang. Jadi yang datang latihan sama yang latih banyak yang lagi gitu. Ya, itu aneh banget gitu. Pertanyaannya kalau saya lagi pengen ke kamar mandi, yang dilatih siapa gitu. Itu tuh pertanyaannya kan. Dulu pelatih saya kembar, namanya Yoga sama Yogi. Kalau A Yoga tuh ya, kalau A Yoga tuh sisirannya ke kanan, A Yogi sisirannya ke kiri. Oh gitu cara bedainnya ya. Kocak ya, dulu gitu tuh. Ya kalau A Yoga baik, kalau A Yogi sedikit galak tuh. Jadi kalau ada perilaku galak dan kurang akhlak, nah itu A Yogi. Kalau A Yoga dia baik dan berakhlak tuh gitu. Berakhlak. Kayak gitu. Nah, itu waktu SMA ya. Jadi menariknya itu SMA itu apa namanya, di situ saya baru tahu gitu ya, dunia persilatan itu banyak apa namanya, hal yang belum saya pelajarin. Khususnya silat profesional gitu kan. Gimana caranya jadi atlet itu secara profesional gitu. Apa aja yang harus saya perbuat, apa aja yang saya harus lakukan, apa saja yang harus saya usahakan gitu loh. Di sini bener-bener jadi tahap revolusioner banget dari karir saya di pesilat tuh gitu loh. Jadi saya menganggap dulu SMP saya sudah jadi hal yang istimewa gitu ya. Saat saya diterjunkan di SMA itu, saya bener-bener dijatuhkan sampai palung paling bawah gitu. Lu belum ada apa-apanya gitu di silat. Dan di fase apa namanya SMA ini juga gitu ya, di internal SMA sendiri juga tuh ya, itu saya tuh nggak bisa berbicara banyak di silat gitu loh. Kalah sama kakak kelas, kalah sama ini, kalah sama itu gitu ya. Jadi emang apa namanya bener-bener jadi pukulan telak banget lah di SMA. Makanya latihan paling serius tuh di SMA tuh, bener-bener serius banget di SMA latihan gitu kan, sampai akhirnya ada satu pertandingan tuh ya, pertandingan waktu itu namanya Rektor Uniku itu Universitas Kuningan Cup gitu, sewilayah Jawa Barat waktu itu ya, Jawa Barat. Terus akhirnya saya tanding di situ itu. Kenapa tanding lagi-lagi? Karena nggak ada orangnya gitu.
gitu, nggak ada orangnya, jadi saya yang harus dipilih gitu kan. Dan lawan pertama saya itu adalah atlet unggulan di perguruan saya. Berat banget waktu itu. Jadi waktu itu pelatih saya Ayoga itu udah bilang ke saya, Nif, ini kamu main yang bagus, kalah nggak apa-apa. Gitu. Dia mainnya bagus. Gitu. Ini buat latihan kamu nggak apa-apa kalah gitu. Jadi pelatih itu udah udah mengukur saya tuh, nih kamu bakal kalah nih gitu. Itu nyampe kotak saya tuh. Tapi saya nggak mau kalah gitu. Saya nggak mau kalah, saya masih bisa menimbulkan kancah kemenangan itu gitu. Jadi saya masuk ke gelanggang gitu kan. Saya ingat kisahnya Nabi Daud gitu kan, lawan Jalut kan. Gitu. Ini bukan tentang size, tapi tentang gimana caranya ini dan iman gitu. Kayak gitu loh. Gokil banget kayak orang bener nih ngomongnya. Emang bener Kak. Tapi waktu itu emang kayak gitu bayangannya. Jadi tanding terus sampai di babak kedua tuh ya, saya berhasil ngejatuhin dia tuh. Terus saya unggul poin 4 angka waktu itu. Tapi buah dari ngejatuhin dia tuh kaki saya nggak bisa napak, dan ternyata setelah didiagnosis sama dokter pertandingan tuh ya ada keretakan di di tulang kering waktu itu, karena tulang kering ketemu tulang kering dia keras, tulang kering saya kayak kaca waktu itu. Tapi dia jatuh gitu waktu itu. Terus ya saya nggak bisa napak kaki padahal waktu itu masih ada 1 ronde gitu. Akhirnya ya kalau teman-teman pernah nonton Karate Kid gitu kan, yang si peran utamanya tuh siapa sih? Jaden Smith ya, Jaden Smith. Itu dia kakinya dipatahin waktu itu ya. Itu bener-bener kayak gitu tuh. Saya nggak bisa napak, saya napak cuma kayak kiri. Jadi nggak bisa nyerang, cuma bisa ngindar waktu itu. Gimana caranya saya bisa menjaga poin 4 keunggulan itu sampai akhir babak tuh. Ya itu dia ngiter-ngiter aja gitu kan. Alhamdulillah akhirnya menang. Dan di event pertama itu jadi pukulan besar juga buat teman-teman pelatih waktu itu ngelihat potensi saya tuh. Gitu kan, akhirnya dilatih segala macamnya sampai tembus di pelatihan daerah Kuningan waktu itu. Alhamdulillah terpilih jadi pelatihan daerah Kuningan. Ya karena memang atletnya sedikit ya, dulu ada kelas F. Kelas F itu 70 sampai 75 kg. Kalau tanding paling cuma 4 orang isinya gitu. Jadi ya memang spektrum saingannya itu kecil, tapi memang tenaganya tenaga badak semua tuh. Kayak gitu. Di antara mereka yang paling lemah tenaganya saya, tapi saya yang paling cepat. Gitu. Nih pelatih saya ngomong soalnya. Hanif, kamu nggak punya tendangan yang bagus, kamu nggak punya pukulan yang bagus, bantingan kamu jelek, tapi kamu cepat. Kalau kamu nggak cepat, kamu jadi sampah gitu loh. Gitu loh. Jadi itu saya dikasih tahu senjata saya apa, ya udah saya asah terus senjata saya gitu. Kayak gitu doang sih. Ya itu akhirnya menjadi titik balik tier paling atas kesuksesan sih ya. Dulu jadi platda sih nggak jadi apa-apa waktu itu. Dan dari platda pun sampai ke jurda tuh nggak bisa berbicara banyak juga gitu, karena tadi ya diagnosis dokter pertandingan itu ya udah ada kerusakan di tulang kering, jadi nggak akan bisa optimal dalam berlatih dan bertanding. Akhirnya ya udah setelah lulus SMA itu memutuskan untuk berhenti jadi atlet ya, dan memulai karir jadi pelatih. Kayak gitu. Berarti ikut kompetisi-kompetisi gitu terakhir di SMA gitu Kak? Iya, SMA dulu gitu loh. Sampai kuliah tuh nggak ikut lagi. Dulu pernah ikut sih UKM ya kalau kuliah namanya. UKM silat di PNJ. Saya kuliah di PNJ itu. Ikut UKM tapi waktu itu kepotong Covid gitu kan. Ini generasi Covid, jadi saya sama kita SMA-nya tapi Anda bukan sarjana Covid. Saya sarjana Covid. Gitu loh. Saya sidangnya itu online gitu ya. Sidangnya online, lulusnya online gitu. Jadi waktu di kampus tuh ikut UKM silat dan merasa karena nggak pernah latihan lagi kan, udahlah nggak usah lah, fokus kuliah aja gitu. Ternyata fokus kuliah nggak fokus juga kuliah. Kayak gitu ya. Kayak gitu paling sih kalau buat karir silat ya, nggak bagus-bagus amat lah. Masih banyak anak UNJ, banyak yang bagus-bagus ini. Tahu semua saya gitu. Iya. Banyak, makanya kaget nih anak UNJ ngundangnya. Masa nggak ada anak UNJ yang anak UNJ silatnya bagus-bagus loh. Serius. Beda kampus Kak kita, jadi kayak nggak pernah lihat kalian itu di kampus. Gitu. Kenalan dong, gimana sih? Kurang channel next time. Ini channel jauh loh. Kita di Depok loh ini PNJ di Depok loh. Kalian kampus kan tinggal nyebrang sana. Ada dari luar gitu Kak. Oke. Kayak gitu sih paling kalau buat karir ya. Sekali lagi nggak terlalu cemerlang lah, tapi bisa diambil pelajaran gitu. Berarti kayak kejuaraan yang berkesan itu ada di SMA Kak? Iya di SMA. Itu sih yang paling berkesan di yang lawan itu ya. Jadi emang jadi satu jadi bikin pede, kedua jadi kalau kata Gen Alpha sekarang tuh momen Sigma 10.000 plus aura tuh. Gitu loh. Jadi jadi tahap terpede kakak tuh waktu itu gitu loh. Ternyata gue bisa berbicara banyak loh di SMA gitu. Kalau gue latihan yang keras gitu.
Ya itu juga sih poin latihan yang keras itu memang jadi poin utama ya buat perkembangan kakak waktu itu. Kakak tuh selalu latihan lebih capek daripada yang lain. Waktu itu ya. Kalau sekarang udah males lah. Udah jadi pelatih udah jadi Udah capek lah. Sekarang pensiun. udah waktunya menyiksa atlet sekarang. Gitu. Gitu sih. Baik, Kak. ya tadi kan banyak tuh Kak apa kompetisi yang dihadiri sama kakak gitu kan, dari yang awalnya nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya akhirnya punya kepercayaan diri. Nah itu strateginya selain berlatih lebih keras lagi, tapi strateginya kayak misalnya spiritual kah, ada nggak sih Kak doa-doa atau apa yang kan biasanya kan gitu kan Kak. Apa yang dilakukan kakak gitu sebelum akhirnya tanding dan untuk menambah kepercayaan diri itu apa gitu Kak? Berdoa sih pasti ya, itu udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi memang berdoa itu jadi poin utama kakak dalam melakukan sesuatu gitu kan. Tapi yang lainnya ya, ikhtiar yang lainnya selain berlatih itu, kakak punya kemampuan, kalau kakak menilai ya, kakak punya kemampuan analisa yang baik gitu. Jadi setiap pertandingan yang kakak ikutin, setiap lawan-lawan yang bukan yang hanya kakak lawan ya, tapi yang yang ada di kelas kakak semuanya, bahkan di luar kelas kakak itu kakak selalu tonton, analisis gitu kan, videoin mereka, tonton di kamar, videoin mereka, tonton di kamar, walaupun waktu itu di pesantren nggak boleh bawa HP ya. Jadi gimana itu? Diem lah. Waduh, ketahuan. Maaf ya Ustaz. Nih buat nonton silat doang gitu. Jadi videoin, terus tonton di kamar, videoin terus tonton di kamar, dan di situ dianalisis ya. Jadi kakak tuh pengen bermain silat itu karena silat kompetisi ya, bukan silat jalanan. Itu gimana caranya bermain atau berkompetisi secara efektif gitu. Gimana caranya efektif itu bisa muncul? Ya dari analisis musuh gitu loh. Kita bisa bergerak secara efektif karena kita tahu pergerakan musuh gitu. Kayak gitu. Jadi penuh banget strategi kalau kakak ya. Jadi sekarang pun ngelatih atlet masih dengan pakem yang seperti itu gitu. Jadi setiap atlet tuh saya videoin, kalau nggak nyuruh anak-anak videoin gitu kan, terus kirim ke kakak gitu kan, analisis gitu, kayak gitu. Makanya sekarang lebih memilih jadi pelatih karena punya kemampuan analisis yang baik gitu waktu itu, gitu sih. Berarti dengan menganalisis terus gitu ya. Analisa tuh emang penting banget sih ya. Belajar juga harus dianalisis kan. Iya. Gitu. Oh, seru banget ceritanya Kak Hanif. Sayang banget Kak, kita waktunya dikit banget. Iya, banget. Masih penasaran banget. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi kita tahu ya cerita-cerita dari Kak Hanif. Benar. Dari yang awalnya cuman FOMO ikut SD gitu kan, terus gelanggang, terus akhirnya kayak ngerasa nggak bisa apa-apa gitu. Sampai sekarang jadi pelatih. Gak pernah berhenti untuk mencoba terus. Iya, itu sih sebenarnya yang harus dilakuin generasi sekarang tuh. Ya jangan apa-apa, ini bukan passion gue nih. Jadi menyerah aja gitu. Iya. Coba tekunin dulu sampai selesai gitu. Kalau emang sampai selesai nggak bisa jadi apa-apa, ya paling nggak ada modal buat ngelakuin hal yang lain gitu. Kayak gitu, guys. Coba dulu gitu. Iya begitu guys. Jadi jangan menyerah sama apa yang ada di depan kita gitu. Karena kalau misalnya kita ngikutin passion juga kan, kita nggak tahu juga yang terbaik buat kita apa gitu kan. Jadi kita harus menemukan yang terbaik. Tugas kita menemukan yang terbaik gitu. Kita yang nyari sendiri gitu Kak Hanif. Makasih banyak Kak Hanif atas segala kisahnya nih. Iya. Walaupun Seru singkat, semoga bisa berimpact ya bagi kita semua. Bisa memotivasi Amin. pendengar dan Semoga kita jadi juga. manfaat ya. Iya, amin. Iya. Makasih banyak Kak. Saya juga makasih nih dikasih kesempatan buat cerita gitu kan. Kayak Kita yang terima walaupun, kasih banget Kak. nggak terlalu menarik juga ceritanya kan. Menarik banget. Kayak gitu ya. Oke. Thank you so much. Cukup sekian ya dari bincang-bincang podcast episode kali ini bersama pesilat yang keren, kece. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Makasih Kak Hanif. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Kembali.